Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Destiana Nidomi, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan IPA Terpadu SD dengan beban studi 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu SD merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh calon guru sekolah dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menerapkan, menganalisis hakikat IPA, sikap dan keterampilan proses, menggali keterpaduan IPA, baik dari segi substansi materi, cakupan materi, dan penataan materi IPA dalam kurikulum SD. Evaluasi berbagai bahan ajar, media, sumber belajar, bermuatan IPA, dan literasi sains di sekolah dasar dengan tanggung jawab dan memenuhi etika akademik. Mata kuliah ini dikembangkan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Niteni, Niroke, dan Nambahi, serta diimplementasikan dalam proses pembelajarannya yang berbasis sistem RAMOK. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama ada CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. CPL yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4, mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Berikut ini akan saya sampaikan pembelajaran pada mata kuliah IPA Terpadu SD pada materi media pembelajaran IPA SD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya. Materi kita hari ini adalah terkait dengan media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak belajar ya terkait dengan media pembelajaran. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih ingat apakah yang dinamakan sebagai media pembelajaran? Ada yang masih ingat apa itu media pembelajaran? Alat bantu agar siswa lebih mudah memahami materi, Bu. Betul sekali ya. Jadi media pembelajaran itu adalah salah satu saluran komunikasi ya. Jadi segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima. Nah, dalam pembelajaran itu tentunya ada sesuatu yang harus disampaikan. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan? Bisa dibantu dengan media pembelajaran. Oke, di sini peran media dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Nah, tentunya dalam pembelajaran kan teman-teman
ada tujuan pembelajaran ya, agar siswanya itu paham, maka perlu menggunakan media agar mereka itu punya gambaran yang lebih jauh terkait dengan materi yang sedang mereka pelajari. Begitu. Kemudian mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Nah, ini kaitannya dengan hasil belajar ya. Pastinya akan berbeda antara pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa jenis media pembelajaran IPA ya. Di sini yang akan saya sampaikan adalah pembagiannya berdasarkan pertemuannya, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu artinya teman-teman memberikan pembelajaran secara tatap muka langsung ya. Nah, ini ada beberapa media yang bisa digunakan. Ada PowerPoint, ada Quizzes, ada Gathertool, kemudian Pad, ada Live Worksheet ya. Ini beberapa yang bisa mendukung pembelajaran sinkronus. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah belajar ya terkait dengan Gathertool. Ini salah satu platform mirip seperti Zoom ya, ini menggabungkan video call dengan peta 2 dimensi. Nah, kemudian media PowerPoint tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Canva ya. Sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan sebagai untuk membuat materi, menyampaikan materi begitu ya. Kemudian ada PET, ini Laboratorium Maya atau Physics Education Technology. Ini bisa digunakan sebagai penunjang pada materi IPA. Kemudian ada Live Worksheet, ini sebagai lembar kerjanya gitu ya. Nah, Quizzes ini teman-teman juga sudah tidak asing dengan Quizzes ya. Ini lembar evaluasi yang digunakan pada tes individu. Nah, kemudian ini beberapa jenis media pembelajaran yang bisa dilaksanakan secara asinkronus atau secara tidak langsung, artinya bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Ini ada flipbook. Nah, teman-teman bisa membagikan flipbook kepada siswa untuk mereka belajar di rumah. Kemudian bisa juga menggunakan WhatsApp atau media sosial lain untuk memberikan informasi. Kemudian ada Google Form, ini untuk penilaian. Nah, selain itu, beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA tentunya adalah benda konkret. Nah, ini akan lebih bermakna kalau teman-teman siswa lebih banyak belajar di luar ruangan ya, karena materinya adalah terkait dengan IPA. Nah, tentunya teman-teman siswa bisa diajak untuk pergi ke luar kelas ya, melihat benda-benda konkret apa saja yang ada kaitannya dengan materi. Kemudian lingkungan alam, kemudian kit IPA. Nah, kit IPA ini mungkin teman-teman juga sudah banyak pelajari ya, untuk pembelajaran fisika, untuk pembelajaran biologi, ada kit IPA-nya masing-masing ya. Kemudian ada chart, slide film, dan film, ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran IPA. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar, misalnya barang-barang bekas. Di sini misalnya botol bekas, ini bisa digunakan sebagai model atau alat peraga pernafasan. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran, teman-teman juga bisa menggunakan torso ya. Di setiap fasilitas sekolah pasti ada media torso. Ini bisa untuk menyampaikan materi
sistem pernafasan, sistem pencernaan, atau sistem peredaran darah. Nah, selain jenis-jenis media pembelajaran yang tadi saya sampaikan, yaitu berdasarkan pelaksanaan pembelajarannya ya, ini ada beberapa jenis media pembelajaran IPA berdasarkan kategori atau jenis medianya ya. Ada audiovisual dan media digital. Nah, di sini ada beberapa yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama ada media video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini tentunya bisa disampaikan kepada siswa sebagai penunjang materi, selain dari materi yang ada di buku ajar. Kemudian ada juga media video berbasis Canva, jadi video yang sudah diedit menggunakan aplikasi Canva. Kemudian media gambar berbasis KineMaster, ini berdasarkan aplikasi ya. Kemudian media YouTube, media Google Jamboard, media PowerPoint, media komputer interaktif, kemudian media interaktif berbasis Adobe Flash, media Google Classroom, dan media Nearpod. Nah, ini adalah beberapa jenis media yang pernah digunakan dalam pembelajaran IPA. Nah, teman-teman di sini adakah yang pernah menggunakan media-media yang ada di sini atau pernah membuat mengembangkan media pembelajaran yang ada di saya tampilkan di slide ini? Mas Lutfi? Iya, Ibu. Apakah dari beberapa media yang saya tampilkan di sini, Mas Lutfi pernah menggunakan media, salah satu media yang ada di situ? Pernah, Bu. Oke, media apa yang digunakan? Paling sering media YouTube, Bu. Media YouTube, ya. Ketika Nah, penggunaannya menggunakan YouTube, materi apa yang dicari, materi IPA-nya? menggunakan SPSS untuk mencari validitas, Bu. Oke, ini terkait dengan penelitian ya. Kalau yang kaitannya dengan pembelajaran IPA, pernah tidak menggunakannya? Pernah, Bu. Oke, apa misalnya? Metamorfosis hewan, Bu. Oke, mencari pembelajaran terkait dengan metamorfosis ya. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Baik. Oke, selanjutnya ini ada beberapa jenis media pembelajaran yang manipulatif dan interaktif. Jadi bisa digunakan di pembelajaran IPA. Contohnya spinning wheel, pop-up book, ular tangga, explosion box, kemudian mind mapping berbasis Idroman Master, kemudian magic box, monopoli, teka-teki silang, kemudian ada e-flashcard berbasis web. Nah, ini beberapa pembelajaran, beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran IPA yang berbasis interaktif ya. Jadi mengajak siswa untuk melaksanakan bersama-sama pembelajarannya. Misalnya dengan mengintegrasikan pembelajaran IPA dengan permainan-permainan ya. Di sini contohnya ada ular tangga ya. Kemudian teka-teki silang. Nah, untuk siswa-siswa sekolah dasar, tentunya mereka akan lebih tertarik, mereka akan lebih senang mempelajari IPA dengan menggabungkan dengan permainan. Ya, mereka akan lebih tertarik begitu ya. Oke, selanjutnya jenis media pembelajaran cetak. Di sini ada poster, ada scrapbook, kemudian ada comic book. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran IPA. Selanjutnya ada media visual. Media visual contohnya media gambar, kemudian media filter Instagram berbasis AR ya. Sekarang banyak dikembangkan
media-media yang berbasis dengan AR yang tentunya perlu didampingi oleh guru ya dalam penggunaannya, karena untuk AR ini kan pasti ada alat khusus yang digunakan untuk pembelajarannya, jadi perlu didampingi. Kemudian media interaktif dan presentasi, misalnya word wall, kemudian ada lektora, kemudian argumen mapping. Ini media interaktif yang diintegrasikan dengan presentasi ya. Jadi beberapa aplikasi sudah banyak mendukung untuk bisa kita mengembangkan materi-materi IPA yang bisa kita sampaikan kepada siswa yang berbasis pada aplikasi. Nah, dari sekian banyak media yang tadi saya sampaikan, tentunya ada beberapa prinsip dalam pemilihan media ya. Yang pertama, menentukan jenis media, kemudian menentukan subjek, kemudian menyajikan media dengan tepat, kemudian sesuai dengan kondisinya. Tentunya di sekolah kita perlu memilih media mana yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, kemudian sesuai juga dengan kondisinya. Apakah kondisinya memungkinkan untuk kita memilih media, misalnya media elektronik, tetapi kalau misalnya di sekolah tidak ada fasilitasnya, tentunya ini tidak mendukung dalam pembelajaran. Jadi kita perlu memilih media yang sesuai. Nah, ini ada beberapa tips untuk menggunakan media-media yang inovatif. Yang pertama, pilih media yang relevan, pastikan medianya ini menarik, mudah digunakan, gitu ya. Kemudian integrasi strategi, jadi padukan media dengan metode pembelajaran yang tepat. Kemudian biarkan eksplorasi, berikan waktu bagi siswa bereksperimen dan berkreasi, dan yang terakhir lakukan evaluasi. Jadi rutin ukur efektivitas media yang digunakan. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Belum ada ya. Kalau belum ada, nanti teman-teman selanjutnya silahkan menuju ke si pedar. Di sana sudah saya sampaikan tugas. Teman-teman silahkan menganalisis dari berbagai jenis media IPA yang sudah saya sampaikan. Silahkan dianalisis yang sesuai dengan materi IPA di kelas tinggi. Kelas tinggi itu kelas 4, 5, dan 6. Jadi silahkan dianalisis kira-kira dari sekian banyak media yang saya sampaikan yang sesuai dengan materi IPA di kelas tinggi itu yang mana. Gitu nggih, teman-teman. Saya rasa cukup. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya.